Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus. NPM saya 193100002. Di sini saya akan mencoba menceritakan tentang menu-menu di BIOS yang saya ketahui. Lalu di samping saya ada PC. Ini model all-in-one, jadi nggak ada CPU-nya ya. Nah, merek HP. Berikut. Ya, ini PC-nya all-in-one, merek HP. Untuk masuk BIOS cukup tekan F10 saja. Ya, ini sudah proses ya. F10. Ditunggu aja. Nah, ini sudah masuk BIOS. Di sini menggunakan versi 2.20.1271. Di sini pakai AMI BIOS. Keluaran tahun 2019 seri ini. Di sini ada menu utama, File, Storage, Security, Power, and Advanced. Di menu pertama yaitu File, di sini ada System Information. Isinya informasi mengenai PC itu sendiri. Di sini ada merek, lalu product name, tanggal produksi, terus seri BIOS, lalu ada spek utama ya. Di sini prosesor pakai Core i7 dengan kecepatan 2400 MHz atau 2,4 GHz. Di sini ada RAM-nya 4 MB, 4000 MB atau 4 GB DDR4 single channel. Lalu di sini ada about tentang, di sini cuma lisensi ya. Lisensi BIOS itu sendiri. Lalu di sini ada system log. System log itu kayak rekapan kapan terakhir kita masuk BIOS atau mengubah BIOS itu sendiri. Lalu di sini ada set time and date, ini mengatur waktu dan tanggal. F10 untuk keluar. Lalu di sini ada default setup. Jadi default setup itu kita kayak buat checkpoint untuk pengaturan default. Ini bawah ada menu untuk kita keluar, metode kita keluar mungkin dijelaskan nanti ya. Di sini ada langsung ke menu storage. Di sini ada the device configuration. Device configuration ini ketika kita enter itu menampilkan sebuah informasi tentang device penyimpanan itu sendiri. Di sini ada size-nya 1 terabyte atau 1000 GB ya. Kebetulan di sini cuma pakai SATA dan harddisknya cuma satu. Di sini ada CD-ROM satu juga. Lalu kita ke storage option. Nah, storage option ini jadi kita milih storage-nya, dia format support format apa. Di sini ada AHCI sama RAID. Ini tergantung sistem OS-nya sih. Lalu di sini boot order, kalau di BIOS jadul ya, ini namanya boot priority. Ini biasanya untuk awal pas booting milih device mana yang mau diprioritaskan. Contoh seumpamanya kita mau install OS lain, itu bisa menggunakan USB atau menggunakan CD drive. Kita semuanya pakai USB hard drive ya. Semuanya OS-nya, ISO-nya yang sudah di bootable itu di USB. Jadi USB-nya tinggal dinaikkan aja. Ini enter, udah selesai. Namun kalau semuanya sudah ada OS Windows-nya, OS Windows atau OS lain gitu, itu
dibalikin aja langsung ke OS, jadi biar nggak kelamaan di booting. Kita skip aja. Lalu di sini ada security, keamanan. Di sini administrator password itu admin jika nantinya masuk BIOS, tapi di sini kalau kita kasih password nanti BIOSnya jadi ada passwordnya, harus input password dulu ya untuk keamanan sih. Di sini ada power on password, terus di sini hardware-nya. Tiap boot dengan hardware, contoh semuanya pakai USB, itu nanti kalau kita password, nanti ketika boot lewat USB dia muncul inputan password. Kalau lewat device lain kayak hard disk dan sebagainya, kalau device security ini kita kasih password, ya nanti ketika boot lewat hard disk nanti harus menginput password dulu. Sini ada system security, secure boot configuration. Lalu kita lanjut ke menu power. Di sini ada submenu OS power management. Nah, di sini ada enable dan disable. Di sini fungsinya apa? Di sini fungsinya untuk mengefisiensi kebutuhan daya atau supply daya ketika komputer itu digunakan atau tidak digunakan. Contoh, ketika tidak digunakan atau mode sleep, nanti pasokan dayanya, daya listrik akan berkurang. Ya, seperti smart system gitu. Di sini sama hardware power management. Di sini SATA power management, ini hard disknya. Jadi ketika komputer tidak digunakan, RPM di dalam hard disk itu berputarnya melambat ya. Melambat karena tidak digunakan, karena daya listriknya juga dikurangi. Ini pakai power management smart system ini. Lalu di sini ada USB fast charging. Ini ketika USB itu mau diberikan arus yang lebih untuk kebutuhan seperti ngecas HP biar lebih cepat dan sebagainya. Lalu di sini ada thermal. Thermal ini nggak jauh-jauh sama heatsink atau kipas prosesor. Nah, di sini ada CPU fan speed, ini kecepatan muter ya, kecepatan berputar kipasnya yaitu antara 2000 hingga 2200 rpm. Lalu yang terakhir ini menunya ada advance. Di sini ada power on. Nah, di sini beberapa pengaturan advance terkait BIOS saat dia ngebooting ya. Contoh ada post message, after power loss itu gimana, terus delay, remote wake up, sebagainya. Lalu di sini ada BIOS power on. Nah, di sini BIOS itu nantinya akan dikasih schedule atau jadwal ketika kita enable pas Sunday ini minggu, waktunya berapa, time itu nanti BIOSnya muncul otomatis seperti itu. Terus di sini ada bus option ya kayak port gitu ya. Ini device option. Nah, di sini ada beberapa fitur yang nggak semua PC ada sih sebenarnya. Di sini ada numlock state at power on. Jadi ketika power on, numlocknya nyala. Mungkin ya buat deteksi keyboard aja sih. Terus di sini ada multiprosesor, hyper threading dan sebagainya seperti itu. Kita escape aja. Nah, yang terakhir nih, ketika kita mau keluar BIOS, di sini ada 3 pengaturan: apply default and exit. Itu berarti kembali ke pengaturan checkpoint atau pengaturan pabrik. Ini balik ke default setup. Lalu ketika kita pilih another change and exit, di sini berarti kita mengabaikan settingan yang terakhir kita buat, langsung keluar aja tanpa menyimpan settingan baru. Dan di sini yang terakhir ada save change and exit.
Berarti dia menyimpan settingan yang baru saja kita buat di menu dan sub menu BIOS ini. Ya mungkin cukup sekian ya sharing-sharing saya dalam menjelaskan beberapa menu-menu di dalam BIOS AMI. Sekian. Oke. Cukup sekian terkait pengumpulan tugas materi BIOS, Basic Input and Output System. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah dan sehat selalu.